Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat video demo terkait website yang saya buat, yaitu website Blitar Travel Budget yang saya daftarkan untuk lomba Krenotek 2025 di Kabupaten Blitar. Nah, sebelumnya yang melatar belakangi saya untuk membuat website ini yaitu sesuai dengan rencana kerja dari Bapeda Kabupaten Blitar atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, yaitu untuk menekankan penguatan sumber daya manusia dan ekonomi lokal. Nah, pembangunan platform ini juga sudah menggunakan teknologi seperti GIS atau Geographical Information System yang mengintegrasikan budgeting tools yang dapat membantu wisatawan untuk merencanakan perjalanan secara efisien, serta memberikan data yang dapat digunakan untuk analisis pola kunjungan, kebutuhan pasar, dan strategi pemasaran yang lebih tepat. Nah, hal ini juga dapat mendukung pengusaha pariwisata dalam menawarkan produk sesuai kebutuhan wisatawan, dan juga untuk pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan untuk pengembangan sektor pariwisata dan meningkatkan pendapatan daerah, seperti dari tempat-tempat sekitar dari tempat wisata bisa me, meningkatkan daya jual atau meningkatkan pendapatan dari tempat-tempat yang ada di sekitar tempat wisata yang ada di Blitar. Nah, dan untuk demo dari websitenya atau tampilan dari websitenya yang sudah saya buat seperti ini sudah lengkap, mungkin tinggal di deploy saja atau di online kan saja, namun belum di online kan saja. Nah, ini ada beberapa fitur untuk pada akun Quest atau sebelum login. Jadi untuk tampilan globalnya seperti ini. Nah, menampilkan preview dari destinasi populer yang ada di Blitar. Untuk melihat detailnya kita bisa di sini, kita lihat semua destinasi. Nah, di sini kita dapat melihat berbagai tempat wisata dan akomodasi yang ada di Blitar. Kita kembali ke branded dulu, nah di sini juga menampilkan fitur-fitur unggulan dari website yang saya buat ini, yaitu peta interaktif. Di sini menampilkan titik-titik lokasi, tempat wisata, akomodasi, restoran, dan juga rute transportasi untuk menuju ke Blitar. Selain itu, di pada peta interaktif ini juga ada kalkulator budget yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk menghitung kalkulasi atau estimasi biaya perjalanan seperti transportasi, akomodasi, dan tiket masuk yang dibutuhkan untuk ke berwisata di Blitar. Nah, selain itu juga ada rencana perjalanan. Rencana perjalanan ini bisa ditambahkan setelah login sebagai user atau wisatawan melakukan login terlebih dahulu. Ini kan interaktif. Nah, ini. Nah, ini untuk kita jelaskan lebih detail untuk beradanya dulu. Nah,
ada cerita dari para wisatawan atau testimoni kita tampilkan di ini. Nah, di ini. Dan mari kita beralih ke fitur peta interaktif. Sini kita akan melihat titik-titik atau poin, dan ini ada legendanya untuk informasi terkait poin yang ada pada peta. Untuk wisata umum dengan warna hijau, penginapan dengan warna biru, kuliner warna oranye, dan ini, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya untuk layar peta, di sini kita bisa apa ya, istilahnya memfilter apa yang ingin kita tampilkan. Misal kita cuma ingin menampilkan wisata umum. Nah, ini kita bisa checklist, maka otomatis poin atau titik-titik yang tidak kita inginkan untuk ditampilkan bisa di hidden atau sini. Nah, ini mengapa. Nah, selanjutnya ada juga untuk kalkulator budget. Nah, di sini saya menggunakan biaya rata-rata untuk akomodasinya dari budget 150 sampai 600 ke atas. Dan selain itu untuk preferensi makanan saya juga menggunakan harga rata-rata untuk makanan lokal mulai dari 50 sampai 100, dan sampai makanan yang kelas premium dari harga 200 sampai 200 ke atas. Dan untuk transportasi lokal ada sewa motor, transportasi umum, angkat atau ojek, sewa mobil atau taksi atau ojek online. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk untuk rute transportasinya ini sendiri ada beberapa rute transportasi, dari transportasi seperti bus, travel, maupun kereta api. Nah, selanjutnya untuk travel budget kita akan mencoba untuk menambahkan budget. Di sini misal kita wisatawan ingin berkunjung ke Fish Garden Blitar. Nah, nanti kita dapat tambahkan dan akan langsung kita lihat di kalkulator. Selanjutnya ke pantai, kita akan coba ke pantai. Nah, akan menambah, kita coba untuk durasi 2 hari dan jumlah wisatawan 2, menemukan budget 150 sampai 300 untuk akomodasinya. Dan untuk preferensi makanan kita akan coba makanan lokal, dan transportasinya kita sewa motor. Nah, kita hitung berapa kira-kira. Nah, itu wisatawan akan mendapatkan perkiraan anggaran yang dibutuhkan untuk berwisata dengan tujuan yang sudah ditambahkan, dan juga termasuk akomodasi, makanan, dan juga transportasi di sini. Dan selain itu kita akan coba untuk masuk ke halaman user. Nah, di user maka akan melakukan fitur rencana. Di sini wisatawan
dapat menambahkan rencana atau list tempat wisata untuk berkunjung atau berwisata di Kabupaten Blitar. Nah, fungsinya di sini seperti ini. Sudah coba buat atau ketika user berada di destinasi wisata, user bisa menambahkan di sini. Dan di destinasi wisata ini, user juga bisa dapat memberikan ulasan terkait tempat wisata tersebut. Nah, menambahkan user. Nah, dan user juga bisa menambahkan atau membuat rencana dengan referensi lokasi tempat wisata yang sedang dibuka di sini. Nah, di sini kita bisa tambahkan di sini saja. Nah, maka akan menambahkan ke list wisata atau list liburan yang dibuat oleh wisatawan. Sini. Dan untuk mengedit bisa menambahkan tempat destinasi wisata seperti ini. Nah, ini mungkin kita juga bisa menggunakan filter agar lebih cepat sesuai keinginan user atau wisatawan. Ini bisa juga lihat wisata seperti tadi. Dan untuk halaman adminnya, kita akan coba masuk ke halaman admin. Ada perbedaan fitur untuk di akses adminnya dibanding berbeda dengan fitur yang ada di akun user atau wisatawan. Nah, untuk admin ada admin dashboardnya. Nah, untuk menambahkan di sini menampilkan total pengguna yang sudah membuat akun di website ini dan total destinasi wisata. Kalau ada, admin juga bisa menambahkan total destinasi. Selain itu juga menampilkan jumlah rencana perjalanan yang sudah dibuat oleh user dan juga rasio rencana per pengguna yang ada pada website ini. Nah, di sini selain itu ada aksi cepat untuk menambahkan tambah destinasi seperti ini. Kita bisa menambahkan destinasi, kita menambahkan latitude longitude. Mungkin kita bisa mengaktifkan GPS nanti di sini. Nah, mungkin seperti ini. Dan untuk destinasi bisa melakukan edit. Dan kita bisa melakukan edit. Selain itu juga bisa menampilkan detailnya seperti ini. Nah, mungkin itu saja yang ada di fitur admin. Oh, ada juga untuk kelola transportasi. Ini maksudnya jalur atau rute transportasinya juga. Nah, kita dapat melakukan
edit. Nah, di sini kita harus menambahkan titik-titik yang dilewati oleh transportasi tersebut. Kayak misal dari Jakarta untuk menempuh ke Blitar melewati rute atau titik koordinat di mana saja, kayak seperti dari Jakarta melewati Yogyakarta, melewati Semarang, dan sampai bisa ke Blitar di sini. Kita bisa mengambil latitude dan longitude-nya ini mungkin dari Google Map. Nah, ini jenis navigasi. Kita oke. Nah, itu, dan mungkin untuk yang ininya sama saja seperti di bagian user. Untuk pada bagian admin sama, ini tentang kami, ini di sini. Nah, destinasi, kita coba semua fitur yang ada pada website ini, buktikan kesiapan website ini untuk mendaftarkan lomba Greenotech 2025 di Kabupaten Blitar. Nah, ini juga ini sudah. Terus mungkin kita coba ini Korea pantai. Wah, pantai-pantai di Blitar yang sangat bagus view-nya. Ya, di sini. Nah, mungkin dari saya itu saja terkait penjelasan dari website atau demo website yang sudah saya buat untuk mengikuti lomba Greenotech 2025 di Kabupaten Blitar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.